Halo Sobat BUMN, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Seperti biasa, kali ini Bumin mau laporan ke Sobat BUMN tentang program-program yang ada di BUMN. Yuk ikutin Bumin! Pada 5 Juli 2024 lalu, Yayasan BUMN baru aja melakukan relaunching logo dan konsep baru loh. Ngomong-ngomong, apa sih Yayasan BUMN itu? Nah, Yayasan BUMN ini merupakan organisasi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, sustainability lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial manusia yang diinisiasi Kementerian BUMN dan BUMN Group loh. Transformasi di bidang kesehatan ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan mental. Hal ini dilatar belakangi data sebanyak 6,3 juta anak di Indonesia pada tahun 2020 mengalami stunting. Hal ini pun berdampak negatif pada kemampuan belajar serta tingginya tingkat depresi. Untuk isu lingkungan, terdapat degradasi lahan yang mempengaruhi 20% lahan di Indonesia. Dua fokus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Yayasan BUMN juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada pilar utama, yaitu Tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, energi bersih dan terjangkau, dan penanganan perubahan iklim, serta berkolaborasi dengan para expert panel di setiap bidangnya sebagai advisor. Acara ini dihadiri oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, dan juga para Direktur Utama BUMN, termasuk Foundation, Expert Panel, Outreach Partners, dan Visi Partners. selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2024, Menteri BUMN juga meresmikan kolaborasi Pos Indonesia dengan TikTok Indonesia dalam menghadirkan TikTok Pos Aja Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta. Nah, acara ini turut dihadiri Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rohmat Jumadi, Head of Communications TikTok Indonesia, Anggi Setiawan, dan juga perwakilan konten creator, Erika Ricardo. Bapak Erick Thohir turut mendorong TikTok untuk meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Ini dikemukakan karena perkiraan ekonomi digital Indonesia akan mencapai 4.500 triliun rupiah pada tahun 2030. kerjasama PT Pos Indonesia dengan TikTok juga menjadi wadah kreatif yang didedikasikan untuk kita-kita ini, antara lain komunitas kreator, publisher, pemerintah, hingga pelaku UMKM. Langkah inovatif ini dilakukan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital kita. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 2024 lalu, Padi UMKM mengadakan Padi UMKM Hybrid Expo and Conference 2024 di Jakarta. Padi UMKM itu sebuah platform marketplace untuk UMKM, BUMN, perusahaan swasta, dan pemerintah. Jadi, UMKM binaan BUMN dapat menjualkan produknya di loka pasar digital ini. Acara ini digelar dengan tema Bersama BUMN Bangun Ekosistem UMKM. Ini juga adalah bentuk komitmen BUMN untuk mendukung peningkatan belanja PDN dan perluasan pasar produk UMKM melalui kanal digital. Oke, sekarang kita beralih ke program selanjutnya ya. Launching vending machine UMKM yang beroperasi selama 24 jam dari Perhutani. Program ini diresmikan langsung oleh staf khusus 3 Menteri BUMN Bapak Arya Sinulinga. Peresmian vending machine ini merupakan terobosan dari Menteri BUMN untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan pasarnya. Sebelumnya, ada 8 vending machine produk UMKM yang tersedia di berbagai lokasi strategis. Pada tahu gak, kalau vending machine dan UMKM Corner Perum Perhutani ini menyediakan berbagai produk kopi hasil binaan UMKM dari berbagai daerah loh sob. Hingga kini, Perhutani bersama masyarakat desa telah mengembangkan budidaya kopi di areal seluas 43.143 hektar yang tersebar di 32 kesatuan pemangkuan hutan perhutani dengan dukungan 518 lembaga masyarakat desa hutan dan 75.872 petani. Keren banget kan sob? Nah, menurut kamu, program mana yang paling inovatif dan bikin kamu bangga? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu.